Halo calon turis, kembali lagi di channel kesayangan kalian, Mentari Entertainment. Channel nomor 1 yang memasuk dunia pariwisata, di mana calon turis nggak perlu browsing aneh-aneh untuk menentukan mau liburan kemana nih. Nah, kali ini kita ada di segmen Fusion. Dan di sebelah saya ada Kang Andri. Kang, Halo. boleh dah Kang? Boleh deh Kang perkenalan diri Oke, Kang. siap. Ya, nama saya Andri. Saya asli lahir dan tinggal di Bandung saat ini, dan ini usaha saya, Grand Kitchen. Grand Kitchen. Kang, boleh Kang kita ngobrol-ngobrol tentang Grand Kitchen-nya ini nih Kang. Ya, Nah, asal mula namanya nih Kang, Grand Kitchen dari mana sih Kang? oke. Grand Kitchen itu dari bahasa Jerman, Oh, yang Jerman. artinya itu hijau. Jadi kadang orang-orang suka menganggap Grand itu seperti gerung. Gerung itu ya agak sedikit hardcore ataupun apa, tapi sebenarnya filosofinya kita lebih ke arah hijau, asri, eco-friendly, segala macam seperti itu. Makanya kita pakainya kayu materialnya. Oh, Ya. iya Kita benar. optimalkan walaupun masih banyak pemakaian plastik. Mm-mm. Awal mula usaha tuh Kang dari pas kapan nih Kang? Awal Oke. mula bukanya ini. Jadi awal mula usahanya itu karena saya lumayan dekat sama partner bisnis saya saat ini. Tapi sayangnya beliau nggak bisa hadir karena saat ini lagi memperkuat Persib. Ya, Persib lagi main sekarang. Jadi dia salah satu pemain Persib, bek kiri Persib, Zal Nando. Oh, bekerja sama gitu Kang? Kerjasama ya. Oh. Ya, jadi saya sama Zal Nando itu kita terpikir bagaimana caranya kita bisa merangkul UMKM khususnya di dunia kuliner ini dengan banyak memudahkan mereka. Dalam arti kata, kalau misalnya kita hanya menyediakan lahan, mereka kan harus membangun bangunan tuh. Iya. Mereka harus membangun bangunan, terus mereka juga harus bayar karyawan, berikutnya mereka harus setup dapur, segala macam kayak gitu kan. Makanya saya terpikirkan sama Zal Nando itu kita buat cloud kitchen. Jadi konsepnya sebenarnya sudah ada di Jakarta, tapi saya rasa di Bandung ini belum banyak ya, saya rasa ya. Kalaupun ada hanya 1-2. Jadi kita bikin sebuah konsep cloud kitchen di mana masing-masing UMKM ini tinggal menampilkan menunya mereka, membawa bahan baku, dan kita akan olah dengan timnya kita. Kebetulan juga timnya kita yang bisa kita banggakan cukup proper saat ini karena jebolan Tata Boga sama Hotel Trans Oh, iya. sebelumnya kayak gitu. Jadi kita bisa lebih banyak memudahkan para partner UMKM, mereka tidak perlu bermodal besar. Mereka bisa join sama kita di sini, dan lokasinya pun cukup tengah kota ya, saya rasa. Iya. Oh, berarti kayak yang UMKM itu tuh bisa masuk ke sini kayak join bareng kerjasama gitu ya? Iya, betul. Betul. Kalau misalnya bentuk kerjasamanya mungkin saya belum bisa bahas di sini Iya. untuk masalah detailnya. Tapi pada intinya adalah ketika kita sama-sama yakin bahwa UMKM ini berpotensi, dalam arti kata mereka punya menu yang menarik, Iya. terus juga rasanya enak secara relatif ya, enak itu. Terus dan yang paling penting adalah mereka mau untuk berkolaborasi sehingga kita bisa maju bersama. Iya, bener banget. Itu yang kita tonjolkan di sini, seperti itu. Iya sih. Pantas juga ya, kayak di sini tuh kayak banyak ada nama-namanya gini di atas tuh. Nama-nama baru ya kebanyakan Iya. ya. Nama-nama baru ya. Jadi memang kita coba membuat terobosan baru lah, bahwa kalau misalnya di Jakarta itu sebenarnya sudah ada cloud kitchen tapi mereka tidak melayani dine in. Jadi ada cloud kitchen, biasanya ada ghost kitchen. Kalau ghost Yeah. kitchen itu biasanya udah ada di GrabFood, di ShopeeFood juga baru-baru ini. Nah, kita menggabungkan cloud kitchen di mana kita menyediakan semua hal, kita memakai dapur bersama, dan poin positifnya adalah kita bisa dine in juga. Dine in juga. Jadi kalau misalnya kasarnya
kakaknya punya produk batagor nih ya, tapi masih masak rumahan, tapi rasanya enak banget. Kakak tinggal bawa bahan baku sama kita pun bisa jadi kerjasama. Oh, Kayak gitu. masih ngebuka? Kita bicarakan nanti ya. Masih. Ya, oke. Kalau misalnya ini tuh dibukanya tuh dari kapan nih Kang Grand Kitchen ini? Sebenarnya masih cukup baru. Kita belum ada 2 bulan untuk buka tempat ini, dan memang tempatnya pun masih perlu banyak penyempurnaan. Karena ya maksudnya tuh kita masih di masa pandemi ya. Jadi bagi kita pengusaha-pengusaha kecil itu untuk berspekulasi di modal yang besar di awal itu masih agak berpikir 2, 3, 4, 5 kali. Tetapi semakin kesini feedback dari customer cukup baik, feedback dari tenan juga alhamdulillah cukup baik. Jadi kemungkinan ke depan kita akan lebih sempurnakan lagi. Tapi Kang, kalau misalnya emang awalnya tuh Akang tuh emang tertarik di dunia bisnis gitu? Ya, jadi memang saya dari tahun 2000 pekerjaan profesional saya terakhir itu tahun 2013. Setelah itu saya coba untuk berusaha, tetapi memang usaha saya kemarin ada di Bali. Oh, di Bali. Ada di Pulau Bali sampai tahun 2020 bulan Maret kemarin saya pulang. Karena terdampak pandemi ini, ya sepi, kita mau ngapain lagi di sana susah, kita mau apa-apa susah karena memang haluannya pariwisata. Akhirnya saya ngobrol sama beberapa teman dan kebetulan untuk konsep usaha ini saya menemukan visi yang sama Zalnando tersebut. Sama yang di Bali? Kenapa? Sama yang di Bali? Sama Zalnando, sama Pater yang di Kitchen. Kalau misalnya usaha yang di Bali itu Kang? Usaha di Bali sama? Usaha beda sih. Beda? Kalau misalnya dulu saya usahanya pakaian. Oh, pakaian. Pakaian. Terus berpindah alih ke kuliner gini. Betul. Iya. Karena biar gimana pun kan kita harus berani untuk shifting ya. Iya. Harus shifting karena kalau untuk pakaian sendiri kita lihat masa pandemi kemarin kan mall aja tutup. Terus mungkin pusat-pusat distro kayak semacam Trunojoyo ataupun pusat fashion seperti Riau itu kan tutup juga. Jadi saya agak berat kalau misalnya kita memang harus fighting yang kasarnya ya kita mengeruk sumur yang sudah kering. Iya. Semakin dalam, semakin banyak biayanya, semakin kita capek, tapi mungkin airnya juga nggak ada. Persepsi saya ya. Iya. Seperti itu. Kang, kalau misalnya berarti Grand Kitchen ini tuh baru 2 bulan ya? Ya, kurang lebih sih. Ada nggak sih Kang kendala-kendala yang dihadapinya gitu Kang? Oh banyak. Banyak banget ya kendalanya. Banyak. Jadi memang kendalanya ya karena memang kita pengusaha dengan modal yang cukup terbatas ya, bisa dibilang. Jadi kita belum bisa menyediakan semua hal yang proper dalam satu waktu dan dalam waktu yang singkat. Setup segala macamnya ada. Padahal blueprintnya kita ada. Nih blueprintnya kita pengen bikin wastafel di depan, kita pengen punya selling point di sini, kita pengen punya meja yang lebih nyaman, kita pengen tambah ini, tambah itu. Hanya memang realisasinya kita menunggu lah, kita menunggu feedbacknya dari customer dulu, kita menunggu bisnisnya settle dulu segala macam, baru kita next stepnya. Terus tantangan yang keduanya adalah regulasi dari pemerintah sendiri kan sampai saat ini kita belum tahu kita bisa maju sejauh mana ya. Iya benar Bang. Jadi seperti kita semua tahu bahwa kuliner itu harus punya destinasi. Jadi selain harus makanannya enak, mungkin satu sisi juga harus ada hiburan di dalamnya. Iya. Iya kan? Ya mungkin kalau misalnya makanan enak di Bandung mah banyak banget kan? Iya banyak. Kayak gitu. Jadi kita pengen buat live musik yang kecil, tetapi mungkin izin secara tertulisnya kita belum keluar. Tetapi secara verbal kita diizinkan dengan beberapa ketentuan. Nah, diizinkannya ini kadang kita takut bahwa ini melebihi batas yang dikehendaki oleh pemerintah, ataupun antara pengumuman pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga masih belum sinkron ataupun seperti apa, yang itu yang
yang menurut saya baiknya diperjelas ke dalam suatu peraturan yang lebih matang dan lebih apa ya, lebih adil untuk semua pengusaha lah saya rasa. Iya bener. Jangan sampai ada satu tempat yang disidak, tempat yang kok ini Enggak gitu kan. Iya bener sekali. Gitu aja sih. Mm-mm. Nah Kang, kalau misalnya ngomong-ngomong ke Grand Kitchen ini nih, Ya, kayak mungkin menu-menunya banyak banget ya Kang ya? banyak ya. Banyak banget. Banyak banget ya. Cukup banyak menu makanan sama menu minuman ya. Kayak noodle station, Noodle station ya. Laluna ya. Laluna stick ya. Laluna stick salah satu top menunya kita saat ini. Oh iya, Laluna paling best seller. Paling best seller. Jadi memang ini yang punya pasangan suami istri. Suaminya teman saya olahraga, teman saya main badminton, istrinya pun ya mungkin hobi kuliner apa segala macam. Mereka develop menu stick yang awalnya jujur aja kita agak pesimis karena kan stick itu pertama price point-nya lumayan tinggi. Yang kedua kan peminatnya segmented ya. Iya. Tetapi setelah mereka rilis sampai saat ini mereka belum pernah sekalipun tersalip penjualannya. Wah, Paling hebat, paling tinggi. Jadi saya rasa itu pelajaran bagi kita semua untuk yang baru mulai berusaha. Jadi jangan patah arang apa kata orang ya. Iya bener banget. Justru kadang kita main di Red Ocean itu nggak begitu bagus juga. Lebih baik di Blue Ocean yang saingannya sedikit tapi orang cari. Gitu. Karena kalau misalnya Mbak lihat mungkin 50% yang makan di sini konsumsinya steak. Unik sih itu. Gitu. Iya bener. Oke. Nah terus ada apa lagi nih Kang? Ada Sate. sate, ada sei sapi mangdot, ada dimsum, ada bericik. Gitu. Walaupun memang karena beberapa evaluasi ataupun karena mungkin penilaian dari sepemilik brandnya sendiri, kita ada beberapa perputaran brand. Jadi ada brand yang keluar, ada juga nanti calon brand yang Masuk. Kayak gitu. Oh. Kayak gitu-gitu sih. Kayak bericik juga salah satu bukannya andalannya kita ya, salah satu best sellernya kita saat ini. Jadi dia Japanese rice bowl. Dari segi rasa mungkin ya dibilang enak-enak sih. Hanya memang kalau persaingan kan banyak, tapi karena memang yang punyanya sendiri gigi, jadi dia kadang banyak orderan catering, banyak orderan corporate, banyak apa, dan mereka minta kita untuk siapin dan kita nggak ada masalah. Dan sometimes itu ordernya sampai 150 packs. Oh iya, wow. Ya kayak gitu. Berarti siap banget ya kalau misalnya jadi catering juga. Siap sih. Siap. Siap. Wow. Nggak masalah. Maksudnya gini, memang dari segi tenaga kerja, pemakaian kos listrik, air, minyak, gas itu kita bengkak banget ya, karena kan itu memang semuanya kita cover. Iya. Untuk kos tersebut. Tapi sisi lain juga kita senang ketika banyak brand yang bisa hidup karena kita. Bener. Gitu. Jadi kita harapnya lebih banyak kolaborasi ketika mereka happy bareng sama kita. Kita pengen buka tempat yang baru atau misalnya kita pindah dari tempat ini, mereka akan tetap gabung sama kita dan mereka mungkin bisa cerita sama beberapa teman yang lain untuk memulai bareng sama kita. Jadi kolaborasi sama engagementnya itu sih yang memang kita harapkan untuk startup ini. Iya. Kalau misalnya di sebelah kanan nih Kang, ini minum-minumannya kali ya? Minum-minumannya betul. Jadi kita ada minumannya Fruit Addict, kita ada mocktail dari Renjana, kita ada boba dari Boben, dan produk tea dari Booster Tea. Wow. Dan semuanya brand baru. Semuanya brand baru. Semuanya brand. Best seller yang mana nih Kang? Yang best seller? Yang best seller Fruit Addict Juice, olahan jus. Olahan jus. Olahan jus best seller. Gitu. Karena mungkin itu saya tarik dari awal kita buka sampai saat ini ya. Hanya mungkin sekarang udah mulai masuk musim hujan, orang prefer ke teh sama kopi kayaknya. Iya benar. Kalau kemarin kan sempat panas apa segala macam, wah jusnya kencang banget. Gitu. Cuman pada intinya sih, kalau brand-brand di sini itu sebenarnya
mereka yang bisa memanfaatkan lokasinya kita, mereka yang lebih bisa memanfaatkan kita punya tempat dan mengundang crowd, teman ataupun apa segala macam, mereka yang sebenarnya bisa survive. Karena kita bukan di dalam satu food court yang pasti ada orang beli dan itu persaingan harga, enggak. Kita kebanyakan satu itu undangan by invitation. Kedua adalah memang customer dari luar kota ataupun dari dalam kota yang lewat, yang which is mereka tidak masalah untuk perihal harga sih. Iya. Kayak gitu. Jadi siapa yang bisa introduce produknya baik online maupun offline, dia yang survive saya rasa. Gitu. Oke. Nah, Kang, kalau misalnya Green Kitchen ini tuh jam bukanya nih Kang, dari jam berapa nih Kang? Untuk saat ini kita buka dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Jam 9 malam. Cuman karena beberapa permintaan, weekend itu kita buka lebih malam. Kita closing sampai jam 10 malam untuk weekend. Karena nggak enak juga ada yang baru datang jam setengah 9, jam 8 mereka Terus baru tiba-tiba duduk. Tiba-tiba kita bilang kita sudah mau close, nggak enak, akhirnya kita Nggak enak. mundur sedikit. Gitu. Dan dari awal bulan ini kita sudah mencoba mengadakan live musik setiap weekend. Oh, setiap weekend Iya. live musik. Jadi kalau buat teman-teman yang di daerah Citarum, kita ada live musik, bisa seru-seruan bareng, bisa request lagu bareng, Nah. atau mau menyumbangkan lagu juga boleh. Boleh banget. Dan itu kita tidak ada pungutan biaya sama sekali. Kayak gitu. Wow, seru banget ya Kang ya. Iya. Berarti Boleh weekend coba. tuh rame-ramenya dong ya Kang, nggak penuh. Ya? Uniknya tempat kita, kita jarang banget kondisinya itu sedang gitu. Jadi kalau nggak biasa seperti ini, biasanya itu padat, rame banget sampai orang duduk-duduk di mana-mana. Aduh. Karena ya kasarnya ya, yang namanya orang kan butuh bersosial ya, Nah, itu butuh banget. ketemu orang lain, butuh segala macam. Mereka mungkin hanya perlu minum yang harga kita minuman juga mungkin 15.000, mereka bisa nongkrong, duduk, dengerin musik, ketawa-ketawa sama temen, bahkan nyumbang lagu pun bisa. Di Iya. mana lagi gitu kan, Iya, di mana? 15.000 rupiah kayak gitu. Jadi pas weekend sih rame banget. Nah, rame bangetnya ini yang kadang-kadang menjadi dilema untuk saya sebagai pemilik dan pengelola ya. Iya. Jadi kita takut ini tuh sebenarnya masih belum boleh sama pemerintah, atau spreading COVID-nya itu masih tinggi atau kayak gimana. Tapi memang untuk membatasi hal tersebut itu menjadi perang batin juga sih. Satu sisi mungkin seneng karena gimana ya, kita butuh omset untuk menutupi hari-hari yang sepi ya. Biasanya kan Senin, Selasa, Rabu itu sepi banget gitu. Jadi kita biasanya tertutup oleh malam minggu. Tetapi sisi lain juga saya takut ada salah satu mungkin yang kondisi kesehatannya kurang bagus, Iya. ataupun amit-amit ya kalau misalnya masih ada mengidap COVID apalah segala macam. Ada juga, hanya memang susah ya kalau misalnya urusannya sudah dengan ekonomi, dengan perut kan ya. Susah banget. Susah banget. Jadi ya saya coba sebaik mungkin untuk membatasi jumlah kursinya, untuk membatasi jaraknya apa segala macam. Tetapi ya memang sebaiknya itu mungkin ada program nyata dari pemerintah lah, kita bagusnya seperti apa, dan memang ada bantuan yang dari pemerintah kalau memang kita dibatasi. Itu aja sih. Iya sih, bener ya itu ya. Kadang emang yang kita seneng tapi dipikirin lagi, aduh takut juga gitu kan, itu gimana gitu. Betul. Betul. Nah Kang, kalau misalnya Grand Kitchen ini Instagramnya ada nggak Kang? Ada. Apa tuh, Kang? Persis, penulisannya Green Kitchen. Grand Kitchen. Ya, Green Kitchen bisa di follow Green Kitchen. Iya. Ada yang mau lihat-lihat produk makanannya boleh, mau lihat stalking kita punya event apa aja boleh, atau mau nge-DM untuk menjadi partner kita juga boleh. Oh, boleh. Pokoknya kita mendukung semua anak-anak muda ataupun yang sudah berumur, yang baru mulai beralih ke bisnis apa segala macam, mau ngobrol, sharing apa segala macam, kita open. Wow. Seru. Kang, tapi aku penasaran nih Kang, kayak Apa? logonya tuh, logo Green Kitchen tuh pasti punya
Ini nah punya cerita aja deh. Cerita, iya. Jadi ceritanya itu cukup dalam. Jadi tagline-nya kita adalah Una Tantrum Trai. Itu artinya dalam bahasa Indonesia adalah di bawah satu bumi. Di bawah satu bumi. Ya. Oh iya, pantas aja itu bumi ya, ada kayak gitu tuh. Iya, iya. Jadi kita pengen itu bahwa apa yang kita kontribusikan terhadap bumi kita itu yang akan kembali kepada diri kita. Kalau misalnya di Bali, saya sering dengar teman-teman bercerita tentang karma pala. Jadi apa yang kamu tanam itu yang kamu tuai. Jadi Iya, kita mencoba walaupun masih jauh dari sempurna. Kebetulan partner saya sendiri adalah sportpreneur, jadi kita mencoba membuat tempat yang hijau, yang bernuansa kayu, yang bisa nanti mungkin ke depannya kita bisa berkontribusi banyak terhadap bumi kita, entahlah dalam bentuk apa. Hanya memang visi kita untuk short term ini adalah bagaimana caranya kita mengembangkan UMKM dan teman-teman yang kemarin terkendala selama masa pandemi. Kang ngomongin gitu ya, di saat pandemi gini kan Kang, Ya. kayak orang tuh kan kayak takut gitu Kang memulai usahanya tuh Kang. Ya. Kayak gimana tuh Kang caranya biar calon-calon turisnya dapat motivasi nih Kang dari Akang nih Kang. Ya. Gimana Ya. tips dan triknya Kang? Tips dan triknya ya. Jadi memang ketakutan itu pasti ada. Yang paling penting adalah ketika kita memulai usaha apapun, kita punya visibility study yang terukur ya bagi saya. Jadi visibility study itu adalah studi kemungkinan. Jadi tolong diukur rencana bisnisnya itu mau seperti apa, perkiraan penjualannya berapa, perkiraan keuntungannya berapa, mitigasi kerugiannya berapa, mitigasi resikonya berapa. Jadi jangan langsung bisnis, langsung terjun tapi kita nggak tahu itu tuh mau diarahinnya kemana. Seperti itu aja sih poin yang pertamanya. Poin yang keduanya, apapun keadaannya, show must go on kan. Jadi memang kita harus hidup, apalagi kalau misalnya seperti saya kepala rumah tangga, saya harus menghidupi dapur kan. Jadi bagaimanapun keadaannya kita harus bisa survive karena memang mungkin bisa ada kolerasinya kalau saya bilang kayak gini, keterbatasan maksa kita semakin kreatif untuk berpikir, semakin terbatas jangan makin menyerah, tapi kita makin kreatif kita mau ngapain. Iya. Gitu aja. Harus sih. makin mikir juga ya. Harus makin terpacu, harus makin mikir. Iya, aduh calon turis, wow. Kang Andrian ini hebat, dari Bali kan terus tiba ke Bandung buat ya. usahanya berbeda. Nah, Ya. Kang Andri, makasih ya. Makasih banyak ya. Iya, aduh udah dibolehin kita ngobrol-ngobrol bareng. Terima kasih banyak. Ya. Ya semoga sehat selalu, sukses Amin. selalu, Amin. usahanya Makasih makin besar. Amin. Dan kepikiran ya Kang buka cabang-cabang lagi di mana Kang? Kepikiran. Tapi lebih baik pondasinya kuat dulu. Jadi di sini harus Di sini dulu ya. harus mantap dulu lah. Iya. Semoga makin-makin lah ya Kang. Amin. Amin. Nah, sekian ya calon turis. Saya Uni dan Kang Andri. Sampai jumpa. Ya.